Ini Betul. ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dia ini apa loh? Kemarin kan dia pas podcast. Iya. Dari kemarin itu dia bilang dia ada pelatih bola, coachnya juga udah tahu kan. Iya, coach. Oh, si Ep ini masuk podcast gitu kan. Jadi setelah podcast kemarin upload lah kan di sana. Iya. Gimana respon dari orang-orang terdekatmu gitu setelah video itu tayang kemarin? Baik buruk, ya 50-50 lah bang. 50-50 lah bang. Ingat kali aku, jadi kan emang kalau aku pikir-pikir rindu juga aku sama masa Dulu, SMA, Valentine Iya. itu ya kan. Jadi dulu aku bawa coklat sebenarnya. Iya. Bawa coklat bukan kasih untuk ke si bukan. Ngasih ke aku, kasih coklat sama siapa? Sama guru. Iya, iya. Jadi aku bawa ada itu kemarin itu, karena kan dulu belum Covid kan. Iya. Ngasih coklat ada bunganya langsung gitu kan. Jadi aku bawa ke sekolah. Di tas itu semua, di tas itu guru-guru. Kurasa kalau dibegal aku sama malingnya semua coklatnya. Jadi kan aku ngasih satu guru. Iya. Gak habis lah coklatku yang di sini kan. Gak Ya. habis, tinggal 3 lagi. Gua siapa ini ya? Dia ada apa kawan sekelasku cewek. Dia orang Bali. Iya. Ingat kali aku nama kawanku, sekarang dia udah di Jawa sekarang. Oke, lanjut. Ingat kali aku waktu sore pakai baju pramuka, aku kasih coklat. Akhirnya nggak juga, nggak biasa aja kayak gitu ya. Memang kenapa aku kasih coklat kemarin sama dia? Karena ya aku nggak suka makan coklat memang orangnya. Iya. Aku tuh suka lebih ke apa cookies gitu, kue-kue apa gitu ya, kue kering. Kalau aku bang makanan pedas sih. Itu karena mohon maaf aja kenapa aku nggak suka coklat. Aku jelasin sekarang. Karena coklat itu dapat membuat muka Berjerawat. Ya, berjerawat juga. Karena apa? Gini ya, Anda kira coklat itu asli semua gitu yang dijual? Enggak, itu susu sama gula. Mau tahu coklat asli di mana? Ada yang merek luar. Yang coklat aslinya itu adalah tidak berasa manis. Iya, Malah betul. pahit, coklat asli pertama itu pahit gitu. Iya. Jadi hati-hati kalau ada banyak cowok ngasih gitu coklat. Wah, Anda harus mikir juga. Wah, nanti aku diabetes gimana? Itu kan? Diabetes. Dan sebenarnya rasa kakao yang asli itu bang Nah, nggak manis, pahit. Kakao. Kakao pahit memang gitu. Dari luar negeri kita aja yang supaya menarik konsumen beli. Wah, enak ini loh. Ah, dikasihlah gula, dikasihlah susu, ya begitu. Kalau dikasih susu aja bisa nggak? Dikasih susu aja bisa, tapi nggak ada manis-manisnya gitu aja. Hambar nanti Anda makan gitu kan. Tetap rasa hambar biasa. Tetap rasa coklatnya itu aja 13% atau kayak gitulah. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan si kawan ini. Ada pula dia kan. Menurut abang, apakah kita ngasih coklat pada hari Valentine saja untuk krus atau bisa setiap kali? Apa? Apakah kita memberi coklat ke krus pada hari Valentine saja atau bisa setiap hari? Siapa Krus, Cok? Krus itu bang, bahasa gaulnya itu bang, bahasa gaul remaja sekarang itu pacar. Oh, ya. Itu bang. Nggak bahasa- berani kalau langsung bilang kayak gitu aja. Harus Iya. pakai inisial Cruz. Oh ya, kita Iya. pakai inisial Cruz aja. Iya iya, inisial zaman sekarang gitu bang. Cruz. Cruz. Tom Cruise. Itu beda. Tom Cruise. Ya, nggak juga sih sebenarnya. Ngapain sih? Ngapain ngasih coklat coba? Enggak. Nanti aku bilang, wah pelit kali kok ya kan. Iya. Nanti kan, pelit kali kok bang gitu ya kan. Ya, sebenarnya balik lagi sih sebenarnya. Kalian mau kasih coklat bisa, saya nggak larang gitu. Tapi kalau dari mindset saya sendiri ya, ngasih coklat sebenarnya. Ngasih coklat sih bisa aja, tapi dalam porsi yang masih wajar. Iya. Satu bisa. Sebenarnya itu nggak penting Valentine ngasih coklat. Tahu yang penting apa? Kalian kasih sayang kalian sama dia. Itu Iya. yang paling penting. Ya, jangan Valentine. Wah, coklatnya banyak banget. Wis, kan hati belum tentu. Iya. Banyak coklat, hati belum tentu, Bro, ya kan? Iya, Karena betul. banyak sekali kita kan dibentur dari itu kan pengaruh juga pergaulan itu. Pergaulan itu mempengaruhi hati si otak juga. Ya, akhirnya jumpa lagi sama orang lain sama orang lain. Makanya seharusnya itu lebih ke kasih sayang lah. Itu seperti orang Cina yang aku bercerita tadi. Iya. Di jalan tuh dia nuntun neneknya hari Valentine. Itulah saking cintanya orang
yang orang Chinese lah, ras Chinese lah kita bilang kepada orang tuanya. Dia sangat mengagungkan orang tuanya. Itulah kasih sayang yang sebenarnya. Oke bang. Sama orang tua. Anda hari-hari Valentine Anda lupa sama orang tua kan? Iya betul. Nah, kalau sama pacar, wih, yang mana? Oh depan. Oh, pada masih lampu merah ya dia kan? Udah dibilang udah di depan. Nah, itulah, itu membuktikan Iya bang. bahwa 50% dari anak muda sekarang lebih tertarik sama pacar sama kerja daripada sama orang tua. Kayak gitu. Betul. Karena mungkin bang, bagi para pemuda sekarang orang tua udah buat tanah, nggak mungkin bisa ngasih apa-apa. Padahal orang tua lah yang ngasih kita semua gitu bang. Iya, Betul kan? jangan lupa lah kayak gitu. Iya, setidaknya jangan melupakan orang tua lah. Dia udah melahirkan, dia yang membiayai kita waktu kecil Ya, ya. itu yang paling penting. Nah, bagaimana? Nah, kan ada tanyaan, bagaimana saya membalas kasih sayang mereka di hari Valentine ini? Ya kok lebih giat bekerja gitu, Giat belajar, ya. giat apa belajar, tidak cabut, tidak cabut cabut. kayak gitulah sebenarnya Berprestasi itu gitu ya. kan, Bang. Atau kalau kalian udah bekerja ya traktir orang tua lah kayak Iya, gitu betul. sih. Traktir orang tua kayak gitu aja, traktir orang tua aja. Di sini ada pertanyaanku lagi nih. Di hari Valentine nanti kau itu niat cabut atau enggak? Oh ada niatan sih bang. Ada niatan, kenapa? Niatan 50% ada niatan. Ada niatan. Iya. Untungnya hari ini kita upload hari Jumat, jadi kok cabut gak ketahuan. Ya kan? Orang itu baru nonton hari Jumat ya. Iya betul. Tapi bang, gua harap uploadnya sebelum hari Selasa. Nanti ketahuan gitu. Iya, maksudnya jam 12 malam. Ya pagi kan nonton juga orang itu. Gimana sih? Oh iya juga ya. Enggak gini, kalau misalnya guru dia gurunya udah subscribe loh rupanya. Aku baru tahu. Makasih Wak, makasih Wak. Dia kan. Jadi Iya. dia udah tahu masalahnya. Kau ngasih taunya udah pas kali gitu. Maksudnya sebelum video ini diupload kayak gitu. Jadi Iya. misalnya aku disuruh upload hari Senin misalnya kan. Besok pagi lewat di beranda gurunya videonya. Oke, didengarkan ya kan sampai jam 7 pagi. Nunggu apa? Nunggu jam sekolah lah. Oh, si Advin mau cabut nih katanya. Oh, langsung jemput lah ke rumahnya di Brimob itu. Langsung Pak. Langsung lah gitu. Tapi niat sebenarnya memang mau datang kan. Jangan Iya. cabut lah. Orang cuman apa yang ngasih surat? Kukira kemarin, makanya aku undang sini. Kukira kemarin dia yang ngasih langsung. Rupanya kalau program OSIS ya nggak usah takut lah, ya kan? Iya sih, Ini sebenarnya. kasih juga kok. Cuma gini bang, saya ada merasa malu gitu, canggung. Aduh, emang enggak ini loh, kasih coklatnya memang harus di depan guys. Aku kalau gitu juga malu, Wak. Soalnya. Enggak lewat surat sih, tapi Nah, dari surat ya, aduh. tapi udah bang gini, disuruh kawan-kawanku rame-rame ke cruise. lah tubuh. Itulah bapak, aku jadi malu, pengen cabut gitu. Oh, Disuruhnya bukan kelasku aja, kelas-kelas lain pun, kelas cruiseku pun ngapai aku, nyuruh-nyuruh aku gitu bang. aduh. Bahaya juga ya kan? Iya, bahaya. Mau nolak kayak mana? Nolak bisa. Kalau mau nolak. Itu caranya, cabut. Ya udahlah, apa yang terbaik lah gitu ya. Iya, apa yang terbaik lah. tanggal 14 dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Iya betul. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Oh, Nah, ini betul. ada pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Dia ini apa loh? Kemarin kan dia masuk podcast. Iya. Dari kemarin itu dia bilang dia ada pelatih bola, coachnya juga udah tahu kan. Iya coach. Oh, si Leap ini masuk podcast gitu kan. Iya. Dan orang-orang terdekat. Iya. Dan mungkin kelas sudah tahu. Iya. Jadi setelah podcast kemarin upload lah kan misalnya. Iya. Gimana respon dari orang-orang terdekatmu gitu setelah video itu tayang kemarin? Ada Responnya gimana? Ada respon-respon yang baik buruk itu sampaikan aja sekarang gitu. baik buruk, ya 50-50 lah bang. Ya 50% kalau misalnya baik. baiknya gimana, buruknya itu macam mana kayak gitu. Buruknya bang, memang mereka itu memang udah nggak suka kian sama aku, jadi podcastnya diejek lagi dong bang. Bukan diejek, siapa dianggap nggak bagus lah. Memang dia udah nggak suka kian sama aku gitu. Oh, bukan karena topiknya. Iya, bukan karena topiknya. Oh, itu. Memang orang yang nggak suka kian sama aku, iya begitu bang. Oh ya, baru yang kedua. Yang kedua, kalau dari baiknya sih rata-rata orang-orang terdekat yang macam coach sama guru sama teman sahabat terdekat lah. Itulah iya. yang menganggap bagus. Oh iya. Iya. Jadi misalnya kan dari sering di sekolah itu di Iya. pertemanan kelas, lebih banyak sukanya atau lebih banyak buruknya? Lebih banyak yang nggak sukanya. Setelah podcast itu tayang kemarin Iya. ya. Buruknya sih bang. Apa itu?
Karena memang mereka tidak suka Kian sama aku. Gitu. Kenapa emang? Mungkin ada beberapa orang yang iri bang. Mungkin ada beberapa orang juga yang iri. Iri kepada saya gitu. Entah apa yang diirikan saya pun tidak tahu. Iri. Ya, gitu. ya. Itu aja sih. Itu aja. Iya. Jadi aku mau kasih salah satu, mungkin ini tips, mungkin membantu ya gitu ya. Iya. Kau tahu nggak stoikism? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi adalah salah satu itu filosofi teras namanya. Jadi kita itu nggak bisa mengontrol salah satu apapun yang terjadi di luar diri kita. Seperti aku di podcast Endro kemarin. Iya. Masa nggak tahu? Iya tahu. Filosofi tahu. teras itu atau stoikism itu dia menjelaskan kalau misalnya ya memang dunia itu sebeginilah gitu. Pasti ada buruk, pasti ada jelek. Nggak bisa kita atur. Betul. Namanya manusia gitu kan. Dia bertindak sesuai pikirannya kayak gitu. Betul bang. Tapi dengan komentar yang begitu gitu, dari responnya begitu gitu, ada juga yang suka. Pas kau tahu responnya begitu, apakah langsung down gitu atau sakit hati pernah gitu atau malah sempat nggak mau datang ke sini lagi kayak gitu? Nggak ada bang. Nggak ada. Karena orang-orang yang bertanggapan buruk itu bang biasanya ingin menjatuhkan. Dan saya tidak mau seperti dulu lagi. Saya pernah dijatuhkan tapi saya berani bangkit kembali. Iya, inilah salah satu. Jadi mental itu harus kuat. Kok kira aku bikin podcast gini ada yang apa juga? Kok kira suka semua? Enggak, mana? Enggak juga. Ada kemarin aku kawanku bilang. Atau apa dibilangnya? Enggak aku bilang nama ya. Tapi bilangnya apa? Ngapain kok podcast gak ada duit? Yang nyari duit siapa? Yang gue tanya gitu. Kalian gitu, itulah gitu. Mindset manusia ini gitu kan. Iya, karena memang dari golongan itulah kelas tengah ke bawah lah gitu. Iya. Kelas apalah ya, kelas-kelas yang normal mayoritas kayak gitu. Jadi mereka tuh berpikir kalau kita melakukan sesuatu itu yang harus dicari itu uang. Inilah contoh orang yang akan miskin terus. Iya. Betul. Kau misalnya misal kerja kau di perusahaan gitu. Yang kau tanya pertama gajinya berapa? Langsung dikeluarkan kau dari pintu itu langsung Di-kick langsung ya. Iya, jadi kalau kita misalnya mau melamar kerja dimanapun itu, tunjukkan dulu kemampuan kita. Itu, tunjukkan kemampuan kita, apa yang kau bisa bikin sih? Apa yang bisa kau bikin sampai sini sih? Kalau misalnya dia apa, baru kau diterima. Gitu, pertama-tama kayak gitu triknya gitu. Iya. Karena banyak orang gagal interview ya, walaupun saya nggak pernah interview, tapi kebanyakan orang gagal ya pertama ngejar cuan dulu gitu. Nggak ada istilah dalam Cina itu nggak ada kaya instan tuh nggak ada. Semua Kaya kerja itu keras. proses. Nggak, biar kau jangan terjebak-jebak kalau misalnya ada orang ngajak trading kayak gitu misalnya yang ilegal. Oh yuk ngajak gini yo, judi yo, nanti bisa apa? Soalnya kan ini kan kita kan dikelilingi sama pergaulan juga yang bebas Iya, kan. betul. Di mana-mana kawan kita juga ada kayak gitu. Biar kau jangan terjebak dalam itu kayak gitu aja gitu. Karena sekarang rawan. Ada yang dicuci otaknya tiba-tiba gitu. Ingat satu konsepnya. Nggak ada kaya instan tuh nggak ada. Orang paling terkaya di dunia aja bilang, kaya itu nggak semudah kau membalikkan telapak tangan ke atas ke bawah nggak. Membalikkan telapak tangan ke atas itu kalau dalam kekayaan Cina itu agak susah karena kita kan mau ke apa kan, mau menuju ke kesuksesan, kekayaan Iya, gitu. betul. Susah. Tapi kalau kau miskin sekarang gampang. Iya. Gampang naiknya susah. Jadi itulah harus dibina terus gitu kan. Kayak misalnya ini kan, ada yang jatuh kawannya gitu kan, kayak ada yang nggak suka gitu. Iya. Ya itu kan salah satu mendaunkan dia juga gitu. Betul. Kan. Jangan secara pikiran mungkin dia kira wah banyak nggak suka. Ya memang kayak gitulah dunia ini. Memang banyak yang nggak suka sama kita. Kalau orang itu masih misalnya iri itu sama kita, berarti orang itu nggak pernah ada di atas kita. Orang itu di bawah kita. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan terkecoh dengannya, cuma begitu-begitu doang ya. Kan kita nggak tahu masa depan tuh kayak mana gitu ya. Betul. Jadi kemarin waktu ditanggapin Coach Ko kan berarti jumpa Coach Ko juga Iya, berarti pas itu. betul. Gimana katanya pertama kali itu kemarin tuh? Dia bilang ini keren kali ini contoh bagi kita semua. Gitu. Wih, terima kasih buat coach yang sudah menonton ya kan. Iya, betul. Baik juga, semoga timnya juga bisa berprestasi di Indonesia lah. Iya, betul. Sangat mendukung kalian yang seperti itu kan. Apalagi sampai liga, paten Iya, lah itu paten, ya kan. ada, Nah, jadi ada juga yang mau aku bahas satu lagi, tapi aku agak lupa juga itu kan. Jadi
ini teman-teman, aku mau kasih alasan dulu gitu kan. Jadi ada kalau misalnya kalian pada nanya, Bang, kenapa kau menawarkan, kenapa kau mengajak Advent dalam satu tim gitu, Mr. Christopher? Mungkin banyak yang bertanya kayak gitu di dalam hatinya, yang orang-orang nggak suka kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi adalah salah satu kan di kuliahku gitu. Iya. Jadi kami di kuliah itu sistemnya team based learning gitu. Maksudnya kita itu kerjanya berkelompok gitu dalam menyelesaikan suatu tugas yang diberikan dosen gitu. Ada kawanku yang dia pintar tuh, dia pintar, sumpah dia pintar, dia jago gitu kan, rumusnya panjang kali dia gitu kan. Tapi dia dalam mengerjakan tugas nggak mau. Bukan kalau setahu aku bukan masalah dia bodoh atau nggak pintar, dia malas aja kayak gitu. Jadi apa teman-teman dari itu semua? Saya menarik kesimpulan, saya itu lebih menghargai orang yang mau membuka pikirannya daripada orang yang sudah pintar tapi malas. Sumpah. Ingatlah orang-orang yang seperti ini nanti yang mau terus dia. Ini kan kok belajar suatu ilmu yang baru ya kan. Iya. Ini basicnya dari sepak bola. Betul. Belajar di bidang kreatif, konten kreator loh. Iya. Banyak orang bilang, oh bertabakan kali, kok nggak mana yang jelas mimpi kau ya Pen? Orang bilang kan pasti kan. Iya, pasti. Gini ya teman-teman, Anda kira Anda kuliah misalnya Anda kan, bisa yang menonton ini misalnya kan, saya kuliah di ekonomi. Wah, masa depan saya pasti kuliah di kantor. Belum tentu. Betul. Banyak orang sekarang dia Kuliah kayak komedian. Kuliahnya di sistem informatika. Dia sekarang sukses jadi apa? Komedian. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya aku ekonomi. Gak mau tahu lah aku yang lain. Pokoknya ekonomi aku terus sampai ke atas. Tiba saat itu nggak ada buka lowongan pekerjaan ekonomi, atau yang pekerja ekonomi itu ya apa kali lah cuma 1-2 orang. Jadi kau bersaing di antara 1 miliar orang gitu. Yang diterima cuma 1 atau 2. Masalah kan masa depan itu kan bisa aja nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Namanya masa depan. Kau mengharapkan besok, wah aku mau besok hujan terus sampai malam. Ya besoknya tiba-tiba matahari ada, kan artinya kita nggak bisa ngatur, kita kan nggak bisa mengatur yang ada di jam-jam di depan kita, masa depan kita. Jadi kayak gitu, perlunya membuka ilmu semua. Jadi apapun itu semua kita tahu gitu. Betul. Jadi misalnya kan ada lowongan ini, ya kita tahu ya, walaupun kita basicnya dari mungkin ekonomi dulu gitu kan. Nanti ada lowongan pekerjaan misalnya teknikal, kita tahu teknikal. Ya bang. Kau mau cita-cita kau jadi apa sebenarnya? Sebenarnya opsi sih, cita-cita saya. Pertama opsi jadi pelatih bola. Opsi jadi konten kreator juga ada, dan opsi yang paling ada 4. Satu lagi opsi yang lalu jadi TNI atau Polri atau ASN. Opsi yang keempat itu yang utama itu jadi pemain bola. Apakah kau yakin di antara 3 itu semua kau dapat? Kan enggak juga. Tidak juga. Enggak juga, itulah kan. Ya, tapi salah satu saya usahakan untuk berjuang. Saya usahakan karena itu kalau ekspektasi itu bisa kita pikirkan, tapi ilmu itu selamanya sampai mati. Betul. Jadi aku bingung sampai sama orang itu yang misalnya nggak mau dia belajar hal yang baru. Ini kan era modern loh gitu kan. Iya, betul. Nggak harus masuk sekolah bayar 7.500.000 baru bisa mendapatkan ilmu. Di Google juga banyak kayak gitu. Para dosen kami pun ngambil dari Google juga. Nggak ada lagi apa, tergantung kita mau apa enggak kayak gitu. Kita mau memperjuangkan apa enggak. Sekarang tinggal kemauan kita saja ya. Aku coba. Apakah aku dari latar belakang konten kreator? Ya kagak. Siapa yang konten kreator di rumah ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Siapapun nggak ada yang rekam videonya males, ya kan? Orang lain aja. Kenapa? Kenapa aku sampai sekarang bisa berdiri ini? Ya karena aku membuka pikiran mau belajar hal baru gitu. Iya, belajar demi ke depan. Bayangkan teknik listrik aku. Konten kreator. Konten kreator itu begini, satu ke sana, satu ke sini gitu. Tapi itu lagi ya gitu. Jadi kan kita kan percaya kalau rezeki orang ada semua lah gitu. Jadi kenapa sih kalau ada hal baru kita nggak belajar gitu kan? Sayang sekali sih uang Anda habis gitu ya kan? Betul. Bagusan Anda mempelajari lagi apa Anda yang Anda sukai kayak gitu sih. Kayak dia ini kan bisa juga kok jadi konten kreator bola tuh. Bisa ya kan? Bang, aku ada pertanyaannya agak balik ke topik ya. Jadi Bang, Valentine di tempat kuliah Abang gimana? Wih, Valentine. Program apa aja yang dibikin oleh kuliah Abang? Kalau Valentine ya? Iya. Wih, kemarin tuh ada Valentine tuh. Nembak.
Ini kalau aku bilang ini kawanku tahu nggak ini ya? Dia ada ngasih apa gitu, ngasih dia kawanku ya kan kawanku banyak, Iya, jadi nggak iya, tahu betul. dia. Ngasih boneka besar kali boneka ya sumpah. Untuk siapa? Untuk krusnya lah. Iya, oke, lanjut. Ngantarnya di kelas lebih berani dari kau dia. Wih, sadis sekali, Bang. Ini bonekanya, buat jangan kau kira boneka segini. Setengah badannya bonekanya. Nampak Iya. warna pink-pinknya tahu, disaksikan guru. Disaksikan dosen. Guru. Enggak, kan kau bilang kan Valentine di sekolahku. Sekolah kan? Iya, iya, betul. Kalau di kuliah mana ada Valentine gitu. Iya, iya, Ya Valentine yang ngajak krusnya semua ke apa? Ke restoran gitu, nggak Iya, ada. oke, lanjut. Kuliah program Valentine tuh nggak ada. Oke, lanjut, Bang. Nah kayak gitulah, seingatku itu sih kalau aku bilang ya, kalau aku di posisi dia sih ngantar boneka besar kayak gitu. Satu kurasa tanpa aku sadari udah kencing celana di sini. Karena banyak kali, ini kan di luar kan. Iya, betul. Di luar, ya jangan gitu juga kalau mau ngasih boneka ya di tempat lain lah gitu. Iya. Dia, sumpah ini aku nggak tahu kali lah dia sumpahnya urat malunya nggak ada lagi. Sumpah itu masih ingat aku. Wih, lu paten banget men. Gue bilang Kalau masih kalau ingat aku, gitu. Bang, pasti jantung saya sudah pecah ya. Wah, ini megang bonekanya aku udah gini-gini butuh getar boneka itu. Kalau saya sudah pingsan duluan itu, Bang. Itu dia sebenarnya ya itu aja sih sebenarnya karena Valentine itu yang penting itu kasih sayang aja kayak gitu aja sih, Iya. kayak gitu aja. Itulah paling ingat aku. Mungkin dia masih ingat, mungkin yang nonton, bukan jangan nonton lah pula ya dia. Iya, iya, iya. Kayak gitulah. Kalau di kuliah mana ada, Di kuliah nggak ada ya? kuliah ya Valentine apa, nggak ada Valentine katanya. Valentine sama dengan apa? Valentine sama dengan buka rumus. Kan kayak gitu listrik kan rumus Iya, gitu. betul. Nggak ada gitu. Tapi kalau mau kasih sama dosen bisa. Bisa ya. Bisa aja kasih aja gitu. Masalahnya aku malas kasih sama dosen karena apa? Dosenku nggak ada yang cewek, semua laki-laki. Ya ngapain? Oh, kasih cewek. Oh, gay kau katanya. Kayak gitu. Tapi, pula. Bang, kalau menurut saya sih mengasih coklat ke dosen yang laki-laki juga Nggak nggak bisa dibilang enggak sih. Ya, Ya, bisa. kalau kayak sayang untuk berterima kasih dia ke guru kita kan juga nggak bisa dibilang enggak ya kan? Ya, itu kan rasa terima kasih. Iya. Aku betul lah, aku ini ya mungkin ini yang terakhir ya, atau nggak tahu lah. Mungkin ya ini kan tahu setelah aku kuliah, aku lebih sayang sama guru daripada sama dosen. Serius. Guru Kenapa? itu dia lebih kayak mana ya? Dia lebih akurat dalam menilai. Walaupun saya sempat jengkel juga sama guru. Betul. Karena guru ya terlalu ngasih nilai jelek, tapi ya sesuai lah gitu. Kalau dosen ini mohon maaf aja ya. Dosen ini kadang nilainya itu nggak bisa kita tebak. Kadang kita bagus pun bisa hasilnya jelek. Mohon maaf sekali ya, memang begitulah gitu kuliah. Ya semua udah jadi rahasia umum, memang semua kayak gitu memang gitu. Itulah kenapa aku saking cintanya sama guru. Makanya Valentine nggak ada di kuliah. Iya ya. Karena memang mahasiswanya udah males gitu. Ya lebih bagus saya sama keras saya aja lah. Sama dosen ini nggak pasti juga. Walaupun dua-duanya nggak pasti juga gitu. Iya, keduanya nggak pasti. Tapi ya kalau gitu nggak ada sih sebenarnya sih. Dari topik kita tadi yang kita bicarakan, apakah sudah cukup membuat orang ini ketar-ketir gitu? Aku kalau itu sih, Bang, kurang paham juga. Tergantung orangnya, tergantung orang yang menanggapi yang menonton gitu. Ya, tapi kalau misalnya nanti ada orang yang nggak suka ya biar aja lah. Iya, itu biasa. Ya apa sih? Kenapa sih kita harus memikirkan? Bahkan mungkin YouTuber yang terkenal saja, Bang, pasti ada yang tidak suka, ada hatersnya. Iya. Ya memang karena YouTube ini ada gitu, YouTuber yang lain itu naik karena ada hatersnya. Saya malah senang ada haters gitu. Oh, rupanya ada yang peduli sama saya walaupun saya tidak suka kayak gitu. Kayak gitu. Jadi pentingnya haters di muka bumi ini gitu. Ayo kepoin lagi channel ini yo. Buat rame lagi channel ini yo. Komentar yang jelek-jelek di bawah saya persilahkan. Iya. Yang penting jangan lupa klik subscribe dan like, dan juga tombolnya juga diklik gitu ya kan. Tapi videonya biasa- diklik, nggak nonton nggak apa-apa juga kok ya kan. Iya, tapi biasanya, Bang, haters tidak suka not like. Haters kan nggak suka, tapi dia kepo kan. Nah, ya juga. Gitu. Kau tahu kemarin ada yang bilang bahwa Indonesia ini ada komedian, mungkin Cak Lontong mungkin ya. Iya. Dia bilang bahwa Indonesia adalah negara terkepo di Asia ya. Ya, waktu dia stand up komedi di mana itu depan presiden itu. Katanya Indonesia ini salah satu negara terkepo katanya. Jadi kita harus up ke depannya, kita bikin lebih kepo lagi. Oke, asik. Nah, kayak gitu sih. Udah cukup ini ya? Sepertinya sudah. Udah cukup ya? Oke. Kali ini singkat saja Kali karena nggak singkat juga, 50 menit juga nih, ya kan? iya, betul. Jadi pada Advent ini akan saya undang lagi gitu. Iya.
Kalau ada yang dia percakapan kan saya undang lagi kayak gitu. Iya. Jadi Anda jangan bosan-bosannya, nggak perlu saya kenal lagi, udah tahu kan namanya siapa Iya. kan. Jadi udah. Kalau udah mau tahu lebih dekat, Instagram di deskripsi. iya. Instagram. Instagram di deskripsi. Iya, Instagram di deskripsi. Nah, cek aja gitu kan. Iya. Follow lebih baik. Ya jangan follow dia juga, follow aku juga dong gitu kan. Iya. Apa yang foundernya ini follow juga, ada juga Instagram kita. Nanti kalau Anda mau cari info ada juga Instagram gitu. Oke, sekian dan Terima kita kasih. tutup dengan salam hangat, wis. Ini karakteristik dari channel ini, Iya, salam betul. hangat. Dengan ini Terima kita- kasih juga kepada Bang Joel Christopher. Yo, terima kasih juga sama apa coach itu. Iya, Coach. iya. Iya, Bang. Dan iya. mungkin guru tahu kan, guru Iya. dukung kan. Iya. Anak-anak muda ini yang apa kan. Iya, iya, betul. Terima kasih juga sama coach kalau latihan bola nanti. Iya. Oke. Oke.